Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anaknya Ustazah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua masih diberikan kesehatan oleh Allah ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Isti'dadan, ista'dadna du'aan hayya nad'u. Baik, kalau sudah belajar, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tentang wujud dan sifat benda. Apa itu Ustazah? Nah, kita akan belajar sama-sama biar semuanya paham ya. Wujud benda adalah bentuk benda yang nyata. Jadi dapat dilihat, dapat disentuh, dan dapat dirasakan manfaatnya. Jadi bendanya itu kita bisa lihat dengan mata kita, kemudian kita bisa menyentuhnya. Kalaupun dia tidak bisa disentuh, kita bisa merasakan manfaatnya atau kegunaannya untuk tubuh kita, seperti itu. Setiap benda pasti memiliki wujud. Semua benda pasti ada wujudnya. Nah, wujud itu ada 3 sayang. Yang pertama adalah wujud benda padat. Jadi dia padat gitu. Yang kedua cair. Yang terakhir adalah gas. Kalian pernah dengar ini kan pasti ya? Ya. Setelah kita mempelajari wujudnya yang ada 3 tadi, selanjutnya kita akan mengenal sifat dan perubahan bentuknya. Seperti apakah dia? Mari kita simak bersama. Benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jadi bentuknya tetap kayak gitu, ukurannya juga sama tetap kayak gitu. Misalkan apa ya contohnya ya? Di sini Ustazah ada pensil. Kalian semua punya pensil kan ya? Nah, coba sekarang pensilnya kalian masukkan ke dalam gelas. Sudah? Bentuknya seperti apa? Masih sama seperti pensil kan ya? Tidak berubah? Tidak kan? Nah, sekarang coba kalian masukkan lagi ke dalam mangkok. Sudah? Nah, bentuknya seperti apa? Apa seperti botol? Tidak kan? Seperti mangkok. Jadi dia tetap meskipun dia itu dipindahkan ke mana-mana, bentuknya tetap. Wadahnya apapun itu dia bentuknya seperti itu. Pensil ya seperti itu, tidak berubah begitu. Itu namanya benda padat. Contoh lain dari benda padat adalah buku. Buku juga sama dengan pensil. Dia mau kalian masukkan ke dalam wadah yang apapun, dia tetap bentuknya seperti buku itu, tidak akan berubah ya. Yang terakhir ada batu ya. Masih banyak lagi benda-benda di sekitar kalian, di sekolah kalian, di rumah kalian yang bentuknya padat ya. Nanti coba kalian cari tahu apa aja benda padat. Kemudian benda cair. Benda cair bentuknya seperti cairan. Bentuknya berubah mengikuti tempat atau wadahnya. Kalau tadi benda padat dia tetap. Jadi meskipun wadahnya ganti-ganti, dia bentuknya tetap. Kalau ini beda, ini kebalikannya. Benda cair, dia bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya sayang. Contohnya apa ya? Contohnya adalah nih, sirup. Enak ya. Panas-panas, minum sirup ditambah air es, mantap. Nah, di sini ada sirup, kemudian ada teh manis, ada air putih. Coba kalian amati ketiga gambar tersebut. Yang pertama, sirupnya dimasukkan ke dalam apa? Botol. Teh manisnya gelas ya, gelas itu. Kemudian air putihnya gelas yang satunya. Semuanya sama atau beda wadahnya? Beda-beda kan ya?
Kita coba lihat yang sirupnya. Dia bentuknya seperti botol sirup. Kalau misalkan ustadzah pindah ke sini yang tempatnya teh, apakah dia bentuknya berubah atau sama? Berubah. Dia akan berubah seperti gelas yang di teh tersebut. Begitu juga ketika tehnya ustadzah pindah ke gelas yang berisi air putih, tehnya juga akan bentuknya seperti gelas yang berisi air putih itu. Nah, jadi dia menyesuaikan, mengikuti bentuk dari wadahnya. Begitu ya sayang ya? Paham? Oke, sip. Yang terakhir, ada benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Nah, ini hampir sama seperti benda cair tadi. Contohnya apa ya? Nah, ini nih. Balon. Kalian semua tahu balon? Tahu ya? Ketika balon itu kempes, awalnya kan kempes ya. Kemudian kita tiup sampai dia besar. Nah, di dalam balon itu ada udara, pintar, ada udara, ada gasnya. Nah, itu namanya benda gas. Jadi kita tidak bisa lihat sih sebenarnya, tidak bisa melihat wujudnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Kita tidak bisa melihat kan? Dia hanya seperti udara, nggak ada wujudnya. Tapi kita bisa merasakannya. Jadi lewat balon itu tadi kita bisa melihat gas itu seperti apa. Jadi yang seperti udara itu di dalam balon itu namanya benda gas. Ada lagi contoh yang lain adalah ketika kita bersepeda, kemudian di tengah perjalanan sepeda kita kempes. Apa yang harus kita lakukan? Harus memompanya. Kenapa kok dipompa? Kalau kita nggak memompanya, kita akan terjatuh. Nggak enak. Kalau dinaiki nggak enak ya. Nah, ketika kita memompa, itu kan ada udara, ada gas yang keluar. Nah, itu namanya benda gas. Seperti itu. Jadi yang di dalam balon sama benda yang ada di dalam ban sepeda itu namanya benda gas. Sampai sini paham kan ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, tugasnya adalah kerjakan paket tema 2 halaman 32 sampai 33, halaman 37 sampai 38 dan halaman 40. Nomor 1 sampai 4 saja. Yang terakhir adalah halaman 47. Semua tugas silakan dikerjakan di buku tematik. Apabila ada pertanyaan nanti silakan tanyakan ke wali kelas kalian masing-masing. Cukup sekian dari Ustadzah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumahnya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.